Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Di siang hari ini, di bawah teriknya sinar sang mentari yang sudah mulai diselimuti oleh awan, saya pun berada di sebuah perbukitan kecil yang ada di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta, yang secara administratif tepatnya berada di Dusun Randu Gunting, Kepatihan, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas tentang jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di situs Gunung Mijil, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Di Yogyakarta banyak sekali ditemukan artefak-artefak peninggalan bersejarah pada masa Kerajaan Mataram kuno hingga pada masa Kerajaan Mataram Islam, seperti batu atau arca candi, prasasti, stupa, situs, dan petilasan. Salah satu situs peninggalan bersejarah yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas tersebut adalah situs Gunung Mijil, Randu Gunting, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di kawasan Prambanan hingga Kalasan ini memang dikenal memiliki banyak sekali peninggalan benda-benda cagar budaya pada masa Kerajaan Mataram kuno hingga Mataram Islam yang ditemukan, bahkan penyebarannya pun sangatlah luas. Karena kawasan Prambanan hingga Kalasan ini merupakan sebuah kawasan yang sangat strategis pada zaman Mataram kuno dan Mataram Islam, sehingga banyak terdapat tempat-tempat peninggalan benda-benda hasil kebudayaan kedua kerajaan tersebut, serta situs dan petilasan atau makam yang saling berdampingan. Situs Gunung Mijil ini terletak di sebuah bukit atau gunung kecil yang oleh masyarakat sekitar biasa disebut dengan nama Gunung Mijil. Di tempat ini dahulu banyak sekali ditemukan benda-benda peninggalan arkeologi yang berupa fragmen arca Agastya dan beberapa komponen batu candi yang berserakan serta berdampingan dengan area makam, dan dikategorikan sebagai situs klasik karena batu-batu peninggalan arkeologi tersebut sudah banyak yang aus termakan oleh waktu. Karena banyaknya komponen batu candi dan fragmen arca Agastya, maka situs ini pun biasa juga disebut dengan Candi Binangun. Letak situs Gunung Mijil ini hanya berjarak kurang lebih 350 meter di sebelah tenggara dari situs Bugisan, dan karena kedekatannya dengan lokasi situs Bugisan serta simpang siurnya catatan awal mengenai situs Gunung Mijil ini, maka situs Gunung Mijil ini pun sempat disamakan dengan situs Bugisan oleh Verbeek.
Namun dalam catatan Eiserman akhirnya diketahui bahwa situs Gunung Mijil atau Candi Dinangun ini merupakan situs tersendiri dan dibedakan dengan situs Bugisan yang bercorakkan agama Buddha, sedangkan situs Gunung Mijil bercorakkan agama Hindu. Situs Gunung Mijil ini berdampingan dengan sebuah pemakaman umum dengan pintu masuk melalui sebuah anak tangga dan lorong yang berhiaskan dua patung naga berwarna emas yang dipugar pada tahun 1938 Masehi pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Di dalam komplek area makam situs Gunung Mijil ini banyak sekali terdapat makam para punggawa kerajaan hingga kerabat kerajaan pada masa kerajaan Mataram kuno, Mataram Islam sampai kerajaan Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Sehingga situs dan pemakaman Gunung Mijil ini sangatlah dihormati oleh masyarakat sekitar, apalagi keberadaan makam tersebut yang berada di gunung kecil membuat terkesan menjadi sangat istimewa. Para punggawa kerajaan dan kerabat kerajaan Mataram kuno hingga Mataram Islam sampai Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang dimakamkan di tempat ini diantaranya adalah makam Syekh Zainal Mustafa yang merupakan guru spiritual dari Sri Sultan Hamengkubuwono kedua dan ketiga, sekaligus putra ketiga dari Syekh Kusumo Aji. Lalu ada lagi makam Bendoro Raden Ayu Mangun Pramujo yang merupakan wayah dalem atau cucu dari Sinuwun kaping kalih. Kemudian ada juga makam Kiai Gagak Munangsih atau Gagak Ireng yang merupakan putra dari Amangkurat II. Lalu ada lagi makam Betara Agung Pangeran Raharjo, Dimas Damayanti dan Pangeran Setyaji yang hidup pada masa Sultan Agung atau pada masa Mataram Islam. Kemudian ada lagi makam Prabu Siliwangi yang hidup pada masa kerajaan Mataram kuno dan masih banyak lagi. Mari kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya situs Gunung Mijil Kalasan Sleman Yogyakarta bisa tetap lestari serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di situs Gunung Mijil Kalasan Sleman Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten? Sumangga terserah panjenengan.